Hai Otakers, kembali lagi sama kita di channel Otak Otak. Teman-teman pasti sering dong ya membaca berbagai tulisan. Pada dasarnya tulisan itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada fiksi dan juga non-fiksi. Tentunya buat teman-teman yang membaca teks fiksi merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Tapi bagaimana dengan teks non-fiksi? Ternyata teks non-fiksi ini terbagi lagi menjadi berbagai jenis tulisan. Salah satunya ada teks deskripsi. Wah, kira-kira apa ya teks deskripsi itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan tentang teks deskripsi, mulai dari pengertian, tujuan, ciri, struktur, serta contoh teksnya. Oke, yang pertama, apa itu tentang pengertian teks deskripsi? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan juga terperinci. Jadi yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Tentunya supaya kita bisa memaparkan suatu hal dengan jelas, kita membutuhkan detail-detail dari hal yang ingin kita jelaskan. Lalu apa tujuan dari teks deskripsi? Menurut Uttara Dewo pada tahun 2007, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Berikut ini ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tujuan teks deskripsinya. Karena teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara rinci dan jelas, mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks deskripsi harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikannya. Ciri yang kedua berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus. Dengan kata lain disebut personal atau individual. Kemudian ciri teks deskripsi berdasarkan isi teks deskripsinya, yaitu isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, dalam menulis teks deskripsi ini ada beberapa kaidah kebahasaan yang perlu kita perhatikan. Nah, Otakers, di sini ada 4 kaidah kebahasaan tentang deskripsi. Yang pertama, menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas atau konkret. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah sedang melihat, mendengar, dan merasakan hal yang dideskripsikan. Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti orang. Jadi, jika teman-teman ingin membuat teks deskripsi, tentu masukkanlah hal-hal yang sudah teman-teman amati terlebih dahulu ya. Misalnya nih, teman-teman ingin membuat teks deskripsi mengenai gunung. Teman-teman bisa memulai dengan dari kejauhan gunung tersebut berwarna hijau. Warna hijau itu menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat oleh mata. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menjelaskan, misalnya, udara di pegunungan tersebut dingin. Nah, ini menjelaskan hal yang bisa teman-teman rasakan melalui panca indera, yaitu indera perasa. Mudah bukan? Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan contoh teks berikut ini. Contoh tersebut jelas merupakan teks deskripsi. Dengan membaca teks tersebut, teman-teman pasti dapat membayangkan bagaimana bentuk ruangan sekolah dan kondisi sekolah tersebut. Nah, tulisan jenis ini juga biasanya digunakan untuk menulis karya ilmiah. Jadi, jangan lupa saat membuat teks deskripsi, tulis teks ini secara kronologis atau runut ya. Nah, hal ini bertujuan agar teks lebih terstruktur sehingga orang lain yang membaca tulisan teman-teman tidak bakal merasa kebingungan.
Oke, sekarang yang terakhir kita ke struktur teks deskripsi. Sama seperti teks lainnya, teks deskripsi juga memiliki struktur penulisan. Struktur teks deskripsi dimulai dari judul yang mana bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Kemudian ada kalimat topik. Kalimat topik ini berisi kalimat pembuka mengenai hal yang dijelaskan. Selanjutnya ada deskripsi. Bedanya dengan kalimat topik, deskripsi ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasana, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada simpulan. Simpulan ini merupakan bagian penutup teks, biasanya berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Nah, Otakers, sekarang kamu sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Jadi, mulailah berlatih membuat teks ini agar kamu terbiasa ya. Nah, Otakers, kamu juga bisa membaca artikel kita yang lainnya di website utaatiotak.com. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang belum bergabung dengan kita, yuk segera subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Salam dari Sabang sampai Merauke.